إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk mengajarkan segala macam bentuk kebaikan yang akan mengantarkannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjelaskan segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa yang bisa menjerumuskan mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Dan juga jemaah sekalian, melalui mimbar yang mulia ini, khatib juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang awal tahun Hijriah, maka ada satu momen sejarah yang sangat luar biasa yang menjadi titik awal peradaban Islam, yaitu peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kisah ini jemaah sekalian bukanlah hanya sekedar kisah belaka yang hanya menjadi pengetahuan untuk kita, akan tetapi kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah madrasah tarbiyah yang penuh dengan pelajaran dan nilai-nilai tarbiyah yang sangat bermanfaat untuk setiap muslim di setiap zamannya. Maka pada kesempatan Jumat hari ini kita akan menyebutkan 3 di antara pelajaran penting atau pelajaran utama dari kisah hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Pelajaran yang pertama jemaah sekalian adalah ikhtiar yang penuh sebelum bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Madinah, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana perencanaan yang begitu matang sebelum beliau melakukan hijrah tersebut. Apa yang beliau lakukan jemaah sekalian? Yang pertama, beliau berangkat pada malam hari agar kemudian tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, karena kita mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy membuka sayembara dengan hadiah yang sangat luar biasa. Akan diberikan ratusan ekor unta kepada siapapun yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar hidup ataupun mati. Juga perencanaan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy.
Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat menuju ke kota Madinah ke arah utara, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menuju ke arah selatan agar tidak langsung ditemui oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi selama 3 hari 3 malam di Gua Thur. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 malam tersebut juga menugaskan kepada Asma binti Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, Amir bin Fuhairah, dan juga Abdullah bin Uraitid untuk membantu persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma yang ditugaskan untuk membawa bekal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Abdullah bin Abi Bakar ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari informasi apa yang dibicarakan oleh penduduk Mekah pada saat itu, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mencari tahu dan mendapatkan informasi tentang apa yang mereka bicarakan. Amir bin Fuhairah yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus jejak Abdullah bin Abi Bakar ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan informasi. Maka semua perencanaan-perencanaan ini jemaah sekalian adalah salah satu di antara bentuk tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa tawakal itu hanya sekedar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya duduk berpangku tangan. Tidak. Akan tetapi tawakal yang sebenar-benarnya adalah ketika kita memperbanyak dan memaksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memaksimalkan usaha-usaha kita, memaksimalkan untuk melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Maka begitu pula dengan kita hari ini. Para santri yang ingin mendapatkan hafalan yang mutkin, maka kita dituntut untuk memperbanyak dan bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran, meroja hafalan-hafalan kita. Jangan pernah kita bermimpi bahwa kita akan mendapatkan hafalan yang mutkin, akan tetapi kita malas untuk meroja hafalan-hafalan kita. Begitu pula kita sebagai pendidik, para pembina, jangan pernah kita bermimpi kita akan mendapatkan anak-anak yang soleh, santri-santri yang soleh, akan tetapi kita tidak melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan santri-santri yang soleh, memberikan teladan yang terbaik, berusaha untuk mendidik mereka, mendoakan mereka, dan lain sebagainya. Ini yang pertama jemaah sekalian, ikhtiar yang sempurna sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah betapa keyakinan yang kuat akan menjadi penenang bagi kita di masa-masa yang sulit. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Jabal Thawr atau di Gua Thawr, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah berada tepat di mulut gua, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu datang rasa cemas, datang rasa takut dan khawatir. Bukan khawatir untuk dirinya sendiri, akan tetapi khawatir atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, law nazara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kaki mereka, maka pasti kita akan dilihat oleh mereka, wahai Rasulullah. Kita akan tertawan dan ditangkap oleh mereka. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan memberikan yang menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabatnya. Kemudian mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhanuka bithnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang duduk bersama, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong atas kedua orang tersebut?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah bersedih wahai sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka pasti Allah yang akan menjaga dan memelihara kita. Dan ini juga pernah keluar dari lisan Nabi Musa alaihi salam dalam peristiwa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara. Nabi Musa alaihi salam bersama dengan sahabat-sahabatnya dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Lautan yang berada di depannya, sementara pasukan Fir'aun dan bala tentaranya berada di belakangnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang sangat luar biasa. Falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling berhadap-hadapan, sudah saling melihat di antara mereka, pasukan Nabi Musa, kelompok Nabi Musa dan juga pasukan Fir'aun dan bala tentaranya. Kondisi yang sangat menakutkan. Apa kata sahabat-sahabat Nabi Musa? Mereka mengatakan, "Inna lamudrakun." Wahai Nabi Musa, sesungguhnya kita akan tertawan oleh mereka, kita akan ditemukan oleh mereka. Maka apa kata Nabi Musa, jemaah sekalian? Allah mengabadikan di dalam Al-Quran perkataan Nabi Musa sebagai bentuk menenangkan para sahabat-sahabatnya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak wahai kaumku, wahai sahabat-sahabatku. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita semua, Rabbku, bersama dengan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dan jalan keluar untuk kita. Inilah keyakinan yang harus kita miliki, bahwa ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya bahwa kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, yang senantiasa menjaga dirinya dari maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kebaikan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ragu, jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ketika hanya fokus untuk belajar agama, hanya fokus untuk menghafal Al-Qur'an, kita kemudian bertanya-tanya apa yang akan kita kerja nanti ketika kita sudah selesai dari pondok pesantren. Kita yang bertugas sebagai pembina di pondok pesantren ini, jangan pernah kemudian kita ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka pasti dia akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang telah dia lakukan. Kita membina santri-santri kita, membina anak-anak kita, mentarbiyah mereka, baik itu di sekolah, di pondok pesantren, ataupun di asrama-asrama mereka. Jangan pernah kita pandang remeh kebaikan tersebut. Bahkan ini adalah di antara amalan yang sangat mulia. Setiap waktu yang kita korbankan untuk membina mereka, semua itu akan dicatat sebagai pahala yang insyaAllah akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa pengorbanan yang luar biasa dari satu keluarga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Abu Bakar, jamaah sekalian. Abu Bakar bukan hanya mengorbankan dirinya untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan dan sangat mencekam itu, akan tetapi beliau juga menugaskan keluarga-keluarganya yang lain untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses hijrahnya yang kita sebutkan tadi. Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan menugaskan Asma binti Abi Bakar
untuk membawakan bekal setiap harinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga menugaskan anaknya yang lain, yaitu Abdullah. Untuk apa? Untuk mencari informasi yang ada di kota Makkah, apa yang mereka bicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bagaimana kita menjadikan keluarga kita sebagai keluarga-keluarga yang penuh perhatian dengan dakwah ini. Mari kita berusaha untuk mengambil bagian dari dakwah yang mulia ini. Sekecil apapun peran kita, maka itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para ulama kita mengatakan bahwa kam min amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah? Betapa banyak ibadah yang remeh-temeh di pandangan sebagian orang, akan tetapi ibadah yang kecil itu akan menjadi ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat-niatnya. Mungkin jemaah sekalian, kita bukan sebagai pembawa ceramah, kita bukan sebagai orang yang mengisi khutbah. Mungkin kita hanya menghubungi pemateri, menghubungi ustaz, kita yang menyiapkan konsumsi, kita yang mengajak saudara-saudara kita yang lainnya untuk hadir di majelis ilmu. Akan tetapi insya Allah pahala yang didapatkan dalam majelis tersebut akan kita dapatkan juga. Mungkin bukan kita yang ceramah, akan tetapi kita yang menjadi sebab majelis itu bisa terlaksana, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berceramah, orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan kalau ada orang yang mendapatkan hidayah di majelis ilmu tersebut atau di halaqah-halaqah tarbiyah tersebut, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kita hanya ingin mengingatkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pengingat bagi kita tentang hakikat hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajiru man hajara amma nahallahu anhu, bahwa orang yang benar-benar berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tahun ini, di awal tahun Hijriah ini, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita jadikan awal tahun ini sebagai titik awal perubahan untuk kita semua, perubahan menuju pribadi yang lebih baik. Yang dulu mungkin kita banyak kelalaian, maka mari kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu mungkin kita banyak malas untuk membaca Al-Quran, malas untuk menghafalkan Al-Quran, meroja hafalan-hafalan kita, malas untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Maka jadikan awal tahun ini sebagai momentum awal kita untuk bersungguh-sungguh hadir di majelis ilmu, meroja kembali hafalan-hafalan kita dan seterusnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara khusus kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memperbaiki tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kembali keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan diri kita dan keluarga kita termasuk di antara orang-orang yang bisa mengambil peran
dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak selawat kepada beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.